Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mengambil waktu sesaat boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, mungkin di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin Anda menyaksikan di rumah sakit, paling percayalah bahwa hadirat Tuhan menembus ruang dan waktu. Melalui penyembahan, pujian boleh mendatangkan kuasa kesembuhan, kelegaan, sukacita. Bahkan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum mulai ibadah pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di penghujung tahun ini kami masih terus merasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Di penghujung tahun ini kami sungguh-sungguh disertai Tuhan, dikasih Tuhan, dipelihara Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan pujian, sembah, syukur kami, bahkan dengan hati kami Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami hari ini, kami mau mengambil waktu berbakti kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi Tuhan, kami perlu firman-Mu menguatkan kami, membangkitkan iman pengharapan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini kekaguman kami akan Engkau. Kami sungguh-sungguh rindu menikmati hadirat-Mu, hadirat yang membawa kekuasaan, kesembuhan, kelegaan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus Kau nyata di tengah-tengah ibadah online hari ini. Sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami, melegakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah hari ini bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang dipelihara Tuhan bersama kita berkata, amin, amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan lagi. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku mau memujimu. Selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi memujimu. Ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya. 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 Jadi kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan betapa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kemana kami akan pergi dari jauh dari roh-Mu Tuhan. Kemana kami akan berlari dari roh-Mu Tuhan. Engkau ada di sana bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Dengan sayap fajar diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntun kami, menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu indah penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini syukur kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Kami berlari, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Amin. Aku terbang dengan sayap
terpuji namamu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi rasa kita. Haleluya. Mari bersemangat memuji Tuhan. Umat yang ditebus Tuhan. Pujian bagi
katakan amin. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, mari dengan semangat dan sukacita yang sama. Kita menyiapkan hati untuk mendengar, belajar firman Tuhan. Firman yang meneguhkan kami, firman yang membawa kami tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Basahi tanah hati kami yang kering dengan firman-Mu. Ubahkan hidup kami semakin mendekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Kau jawaban hidup kami, Kau jawaban doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Mari bersama berkata, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Oh, Engkaulah jawaban. Mari nyatakan lagi. Engkaulah
Shalom Bapak Ibu, semua yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat beribadah di dalam GBI Tidar hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biar Tuhan memberikan hikmat dan kuasa-Nya supaya kita bisa mengerti dan memahami bahkan melakukan. Mari kita tunduk diri dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan Allah sampai saat ini kami boleh rasakan kesetiaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami boleh diperkenan untuk hidup, menikmati kesehatan kami, bahkan kesempatan kami beribadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Kami diperkenan untuk kami memuji serta memuliakan nama Allah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati pikiran kami, hati kami, seluruh kerinduan kami yang paling dalam. Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, yang kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan membuat kami lebih dari pemenang. Berkati hamba-Mu, biarlah hanya perkataan Allah saja yang keluar dari lidah bibirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran Allah. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Saya ada bersama dengan Bapak Ibu sekalipun kita terbatas melalui ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kembali mengenal akan kasih kesetiaan Allah lewat firman Tuhan hari ini. Ini adalah Thomas Obadiah Chisholm ya, yang di BPT saya. Dia menulis lagu Great is Thy Faithfulness pada tahun 1923. Nah, beliau ini menulis lagu ini, mengarang lagu ini berawal dari kesadaran yang sangat tinggi akan rahmat dan kesetiaan Allah. Kita harus tahu banyak motivasi penulis lagu untuk mengarang sebuah lagu. Ya, ada yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, dapat mujizat yang luar biasa kemudian menulis lagu. Ada yang memang harus menulis lagu karena pekerjaannya menulis lagu begitu ya. Tapi Thomas Obadiah Chisholm ini dia menulis lagu berawal karena kesadaran yang sangat tinggi akan rahmat dan kesetiaan Allah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa hidupnya miskin, pekerjaannya sederhana, dan sakit-sakitan sejak kecil. Artinya orang ini tidak pernah hidup enak gitu ya. Bahkan bolak-balik dipecat dari pekerjaannya karena dia suka sakit-sakitan begitu. Dan ya hidupnya pasti miskin. Dari situ beliau ini menulis lagu karena sampai sekalipun hidupnya tidak seberapa enak gitu ya, miskin dan sakit-sakitan, dia tetap mengucap syukur akan kasih setia Allah. Makanya lagu ini muncul dan lagu ini abadi sepanjang masa begitu ya. Sampai saat ini banyak gereja dengan diterjemahkan beberapa versi. Dalam bahasa Indonesianya adalah besar kasih setiamu begitu ya. Oke. Hari ini judul khotbah saya Great is Thy Faithfulness, besar setiamu. Mari kita buka Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ngomong masalah Mazmur 136 itu berbicara masalah kesetiaan Allah. Dan di mana dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat 26 dikatakan bahwa Allah itu setia mengasihi umatnya, bangsa Israel pada saat itu. Dan menariknya begini Bapak Ibu, 26 ayat ini selalu diakhiri dengan frase yang sama. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya selalu. Jadi ayat 1 diakhiri dengan frase yang sama, ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 26. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu pasti hal ini penting sekali. Anak saya waktu kita sama-sama baca firman Tuhan dan pas di ayat ini anak saya bilang begini, "Pak, ini ngapain kok 26 ayat selalu diakhiri dengan frase yang sama. Kenapa kok nggak dirangkum di ayat pertama dan ayat terakhirnya saja? Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya begitu ya." Tapi saya tidak bisa jawab itu. Tapi saya bilang ini penting, makanya itu diulang-ulang dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat 26. Dan yang kedua itu sebuah bentuk kekaguman dari Raja Daud.
bentuk kekaguman dari Raja Daud. Oh, kita harus tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengagumi seseorang itu pasti tidak akan capek untuk memberitakan kekaguman Bapak Ibu ini terhadap orang ini kepada orang lain yang saudara kenal gitu. Misalnya kalau saudara mengagumi istri saudara, suami saudara, saudara tidak akan pernah capek untuk mengagumi orang yang saudara kagumi ini dan diberitakan kepada orang-orang lain begitu. Sama, ini adalah kekaguman dari Raja Daud, mengagumi bahwa Tuhan semesta alam itu baik dan setia. Makanya selalu diakhiri dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pertanyaan hari ini, biarlah ini boleh menjadi perenungan saya dan saudara. Mengapa kita harus mengucap syukur akan kasih setia Allah? Mengapa kita harus mengucap syukur akan kasih setia Allah? Yang pertama adalah karena Dia baik. Ayat yang pertama, ayat yang kita baca tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa kita harus mengucap syukur akan kasih setia Allah? Karena Dia baik. Ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita kalau ngomong masalah kebaikan Allah, kata baik di sana memakai bahasa Ibrani top yang artinya agung, mulia dan yang terbaik. Top itu artinya agung, mulia dan yang terbaik. Artinya segala tindakan Allah yang memiliki kualitas yang terbaik yang dilakukan untuk manusia. Segala tindakan Allah yang memiliki kualitas yang terbaik yang dilakukan untuk manusia. Jadi singkatnya begini, pelakunya adalah Tuhan, pelakunya adalah Allah, objeknya adalah saya dan saudara. Jadi segala tindakan Allah yang memiliki kualitas yang terbaik yang dilakukan buat saya dan saudara. Itu artinya ayat ini. Nah, tujuannya agar manusia menikmati hidupnya. Saat ini kalau Bapak Ibu masih sedang menikmati hidup Bapak Ibu, itu artinya Allah sedang berinisiatif untuk memberkati Bapak Ibu. Melakukan hal yang terbaik, kualitas yang terbaik supaya kita ini bisa menikmati hidup kita. Jadi agar manusia ini menikmati hidupnya, saat ini kalau saudara masih bisa beribadah, itu artinya Tuhan memberikan yang terbaik. Kesempatan yang terbaik supaya saya dan saudara ini masih bisa beribadah. Dan tujuan yang kedua adalah agar manusia ini memuliakan Allah. Jadi kegiatan Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik supaya manusia ini menikmati kehidupannya. Dan plus bersyukur memuliakan Allah. Mengucap syukur bahwa kebaikan Allah itu nyata atas saya dan saudara. Gampangannya begini loh Bapak Ibu. Kita selalu mengajarkan anak-anak kita kalau menerima sesuatu yang baik ngomong terima kasih begitu. Begitu menerima sesuatu yang terbaik bilang terima kasih. Itu sama halnya saat ini kalau kita masih menikmati kebaikan Allah, ayo mengucap syukur, terima kasih, muliakan Tuhan bahwa Dia memberikan sesuatu yang terbaik, kualitas yang terbaik supaya kita ini bisa menikmati hidup kita dan layak Dia untuk disembah. Dan kita harus mengucap syukur buat kebaikan Allah. Dan ngomong masalah kebaikan Allah, itu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari berkat-berkatnya. Berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Allah atas kehidupan kita. Ya, ngomong masalah kebaikan Allah tidak akan pernah dilepaskan dari berkat-berkatnya atas kehidupan saya dan saudara. Hari ini saya mau menjelaskan ada 2 jenis berkat. Hari ini khotbah saya tentang berkat Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkat temporal, sementara. Artinya ada batas waktu dalam menikmati berkat tersebut. Jadi saudara tidak akan bisa menikmati berkat ini sampai selama-lamanya. No, ada batas waktu dalam menikmati berkat tersebut. Sama hal ini seperti hari ini. Kalau saudara beribadah saat ini itu berkat temporal Bapak Ibu. Artinya saudara tidak mungkin beribadah terus sampai Tuhan Yesus datang. Enggak, ini paling cuman 1 jam seperempat, 1 jam setengah, maksimum lah 2 jam. Setelah itu selesai. Nah, ini yang dinamakan berkat temporal. Ada waktu dalam menikmati berkat tersebut. Dan yang kedua adalah berkat spiritual, berkat ilahi. Yaitu berkaitan dengan kebenarannya, firman Allah. Jaminan keselamatan kekal. Artinya kalau kita menikmati berkat-berkat ini, kita diberi berkat-berkat ini, kita itu semakin dikuatkan dengan janji bahwa nanti kita akan bertemu muka dengan muka di surga. Jadi itu berkaitan dengan kebenarannya, berkaitan dengan firman Allah. Saya kasih contoh ya, berkat temporal ya.
Bapak Ibu bisa renungkan di rumah masing-masing. Ini ngomong masalah berkat temporal begitu ya. Yang pertama, contoh ini, makan nasi bebek. Ya yang suka nasi bebek dan jenis nasi-nasi yang lain. Ini ngomong masalah berkat temporal Pak, Bu. Kalau hari ini saudara makan nasi bebek seumpama, enggak usah nunggu sampai minggu depan. Besoknya saudara ditanya bagaimana rasanya, sudah lupa. Ya toh, apalagi nunggu kalau sampai minggu depan. Gimana? Waduh sudah lupa. Yang jelas enak begitu ya. Saudara kasih detail enggak mungkin karena itu sudah lewat begitu. Ya, dan juga nasi-nasi yang lain. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih bisa makan nasi, ya nasi apa saja lah, itu termasuk berkat temporal. Ngucap syukur karena kita masih bisa dikasih kesempatan untuk kita makan nasi. Dan contoh yang kedua, lulus SMA. Saya lulus SMA tahun 93. Kalau ditanya sekarang Pak Roni gimana lulus SMA? Waduh saya lupa sekarang. Tahun 93 sekarang tahun 2020. Lupa. Dan seumpama kalau saya mau pun untuk diluluskan SMA lagi ya enggak bisa. Itu sudah tahun 93 sudah lewat. Ini yang dibilang berkat temporal. Nah, rumah dan segala isinya. Ya, mari merenung. Rumah dan segala isinya. Ini yang dibilang berkat temporal juga. Artinya Bapak Ibu, tidak ada jaminan saudara bisa menikmati rumah saudara itu selama-lamanya. Plus juga segala isinya. Ya, itu ngomong masalah berkat temporal. Saudara tidak mungkin, saudara senang dengan rumah saudara ya puji Tuhan, dengan segala isinya ya puji Tuhan. Tapi saudara kita harus tahu kalau itu termasuk berkat temporal. Saudara tidak mungkin bisa menikmati rumah dan segala isinya itu sampai selama-lamanya. No. Ya, izinkan saya memberikan sebuah data. Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya, BPBN gitu ya, merilis data bulan September sampai akhir bulan September itu ada 168 korban jiwa gara-gara bencana alam selama pandemi ini, dan 1,2 juta orang itu kehilangan rumahnya gara-gara kena bencana alam begitu ya. Nah, terakhir November akhir 2020 itu dari 168 orang itu meningkat sampai 320 korban jiwa. Naik gitu ya, 320 korban jiwa. Nah, orang-orang yang kehilangan harta bendanya dari 1,2 dari bulan September sampai bulan November itu naik 5.454.000 sekian gitu ya. Nah itu mereka kehilangan harta benda, khususnya dari bencana alam banjir ya, yang terakhir ini banjir, terus puting beliung dan juga gempa. Ya, mereka ya juga enggak bisa, pengennya ya bangun rumah, menikmati rumah ya kalau bisa langgeng terus begitu ya. Tapi begitu kena bencana alam mau ngomong apa? Temporal Pak Bu, mereka 5.454.000 orang ini tinggal di kamp-kamp pengungsian. Satu hal yang kita bisa pelajari, rumah dan segala isinya itu hanya sementara Pak Bu. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu bisa menikmati rumah Anda berserta dengan isinya, mari mengucap syukur. Istri, suami, anak-anak, cucu plus orang tua itu juga temporal. Mereka yang jadi korban 320, ini ngomong masalah masih korban bencana alam, belum kena korban COVID-19. Itu semua harus bisa setuju kalau istri, suami, anak-anak, cucu, orang tua, siapa sajalah keluarga-keluarga terdekat saudara, itu temporal Pak Bu. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu masih bisa kumpul bareng dengan saudara-saudara yang dikasih pasangan hidup saudara, anak-anak, siapa saja, mari mengucap syukur. Karena ini termasuk berkat temporal. Begitu. Pelayanan pekerjaan Tuhan, ini juga berkat temporal Pak Bu. Artinya kalau saudara bisa dipercaya oleh gereja, saudara akan dipakai untuk kepanjangan tangan Tuhan memberkati jemaat-jemaat. Tapi kalau saudara sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya jangan salahkan kalau saudara dilupakan. Dan jangan nyalakan yang melupakan karena memang saudara tidak bisa dipercaya. Ini ngomong masalah berkat temporal.
Artinya kalau sampai saat ini kita ini masih bisa dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, yuk ucap syukur. Karena pada satu saat nanti belum tentu kita bisa melayani selama-lamanya, begitu. Pesan hidup, selama Anda masih hidup saat ini, selama Anda masih hidup dan bernafas, mengucap syukurlah terhadap berkat-berkatnya. Entahlah itu makanan, minuman yang saudara konsumsi hampir tiap hari. Berkat pekerjaan, rumah dan segala isinya. Bahkan orang-orang yang saudara kasih, punya kebersamaan dengan orang-orang yang saudara kasih. Plus saudara dikasih kepercayaan, saudara bisa beribadah dan pelayanan, melayani Tuhan di pekerjaan gereja. Mari mengucap syukur. Karena ada satu masa nanti saudara tidak akan bisa menikmati ini lagi. Begitu. Nah ini ngomong masalah berkat temporal Pak Bu. Mari mengucap syukur apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara. Memang tujuannya supaya kita ini bisa menikmati kehidupan kita. Mari mengucap syukur buat apa yang ada, yang masih ada. Mari mengucap syukur. Yang kedua berkat spiritual. Saya kasih contoh. Kesempatan untuk berdoa dan bersekutu. Ngomong masalah berdoa dan bersekutu itu kesempatan dari Tuhan. Artinya bukan saudara mau atau saudara bisa. No, saudara harus mengucap syukur pada saat saudara mau berdoa dan saudara bisa berdoa, saudara bisa bersekutu di dalam kasih Kristus. Itu artinya Tuhan kasih kesempatan. Dan termasuk kesempatan untuk beribadah saat ini, seperti saat ini. Itu ngomong masalah kesempatan. Ada orang yang sudah dalam pandemi ini malah menyepelekan yang namanya ibadah. Jujur Bapak Ibu, gereja ini terbatas. Maunya sih kita ini ibadah onsite, tapi memang masih belum memungkinkan, makanya dikasih online. Ada beberapa jemaat yang bersyukur, oh iya masih ada ibadah. Buka channel dan akhirnya memang benar-benar dengan sikap yang terbaik melakukan ibadah. Tapi ada juga yang malah buat ini sebagai kesempatan yang terbaik. Wes gampang lah, ndak hari ini ndak apa-apa, besok masih ada. Buka YouTube kita masih bisa ibadah, buka channelnya kita masih bisa ibadah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ibadah itu ngomong masalah kesempatan. Saudara mau ngomong besok beribadah, belum tentu saudara juga bisa beribadah. Jadi artinya kalau saat ini saudara bisa beribadah, itu kesempatan dari Tuhan. Mari mengucap syukur karena Tuhan kasih kesempatan saya dan saudara masih bisa beribadah sampai saat ini. Dan kesempatan untuk menabur yang terbaik bagi orang lain. Saya percaya gereja yang sehat itu pasti akan mengundang jemaat-jemaatnya untuk menabur kebaikan bagi orang lain. Jangan pakai alasan pandemi virus Corona ini jadi satu alasan kita tidak bisa menabur kebaikan buat orang lain karena kita sendiri susah Pak. Begitu. Tapi kalau saudara dikasih kesempatan untuk menabur kebaikan bagi orang lain, lakukan karena itu kesempatan datangnya dari Tuhan. Dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saat ini kalau Bapak Ibu masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, baca Alkitab, baca firman Tuhan, itu artinya Tuhan sedang kasih kesempatan saudara untuk bisa merenung firman Tuhan. Ya, jangan pilih-pilih khotbah karena bagi saya minta maaf sebelumnya, karena bagi saya khotbah belum tentu ada firman Tuhannya. Yang saya tulis di sana itu firman Tuhan, bukan merenungkan khotbah. No. Ya. Jadi jangan pilih-pilih, ini khotbahnya bagus, lucu, ya sudah, direnungkan. Apa lucunya itu? Tanya isinya apa? Enggak tahu. Ya. Jadi saat ini kalau saudara masih bisa merenungkan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu tajam sekali, itu renungkan Bapak Ibu, karena itu kesempatan datangnya dari Tuhan. Dan kesempatan untuk bertobat. Wah ini menarik Bapak Ibu. Alkitab itu hanya sebutkan bahwa Allah yang kita sembah itu panjang sabar. Tidak pernah Alkitab sebutkan bahwa Allah itu maha sabar. No. Alkitab hanya bilang Allah itu panjang sabar. Saat ini kalau saudara dikasih satu perenungan hari ini, satu teguran, ayo bertobat toh. Karena Allah yang kita sembah itu cuma panjang sabar, bukan maha sabar. Kalau maha sabar enak Pak Bu. Anda tidak usah bertobat pun Tuhan tetap memberkati Anda. Tapi Alkitab tidak pernah ngomong kalau Allah itu maha sabar. No, Allah panjang sabar.
Artinya kalau saat ini saudara dikasih kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Selama Anda menghadapi satu kesempatan dari Allah. Jangan sampai nantinya saudara tidak bertobat gara-gara Tuhan kasih kesempatan terus dan akhirnya saudara harus menghadapi keadilannya. Lambal lebih gawat Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Bagi Bapak Ibu yang perlu bertobat, bertobatlah. Karena kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan senang orang-orang percaya itu mulai bertobat. Ya, karena kesempatan itu datangnya dari Dia. Dan kesempatan untuk mengiring Tuhan setelah bertobat. Ini tambah lebih bagus lagi. Sudah bertobat, sadar apa yang dilakukan ini tidak menyenangkan Tuhan. Kemudian berbalik mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ini tambah lebih bagus Tuhan. Tambah lebih bagus. Nah, saya percaya ini bukan datangnya dari manusia. Ini datangnya dari Tuhan. Saat saudara sudah bertobat dan saudara saat ini setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mengucap syukurlah karena itu kesempatan datangnya dari Tuhan. Pesan, jika Anda ingin memulai kehidupan di sorga nanti, maka mulailah mengucap syukur atas setiap kesempatan yang kita peroleh untuk kita hidup dalam kebenarannya. Mau kasih kesempatan berdoa, mengucap syukurlah. Mau kasih kesempatan saudara bisa beribadah saat ini, mengucap syukurlah. Mau kasih kesempatan saudara bisa tabur kebaikan buat orang lain, bertobat, mengiring Yesus, melayani, setia kepada Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan. Mengucap syukurlah Bapak Ibu. Supaya kita tidak syok nanti di surga. Ya, saudara tidak bertobat di bumi, saudara mau masuk surga itu juga tidak bisa Bapak Ibu. Makanya supaya tidak syok, latih dulu di bumi. Ya, monggo direnungkan Bapak Ibu. Allah itu baik karena Dia yang memberi kesempatan saya dan saudara hidup. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa. Saya masih ingat Jumat kemarin, Jumat minggu lalu gitu ya. Saya itu nonton serial di TV gitu ya, serial tentang dunia medis gitu ya. Terus saya itu nyeletuk begini sama istri saya, loh bagus loh ini serialnya. Kenapa? Karena ngomongkan tentang situasi virus corona ini, pandemi COVID-19 ini. Berarti dibuat tahun ini. Nah itu ada menariknya, ada seorang bapak gitu kena terinfeksi begitu ya, dan kemudian ditangani begitu. Kemudian didaulat harus dikasih ventilator begitu ya, harus dikasih ventilator. Harus dikasih ventilator terus enggak mau. Tapi harus pakai begitu ya. Nah, kan kita tahu enggak boleh ditungguin siapa-siapa begitu ya. Nah, kemudian dokter yang jaga tiba-tiba masuk itu kaget. Karena kok ada orang lain yang ngomong, padahal kan enggak boleh dijenguk. Oh, rupanya di samping ranjang bapak ini itu ada handphone yang nyala, video callnya ini nyala. Istrinya itu telepon terus gitu ya, 24 jam tidak dimatikan. Jadi posisi handphone itu di charge begitu ya. Wih, dokternya ini kagum. Wih, istrinya setia ya Pak. Iya, itu sebagai penghiburan buat saya. Ya, terus kemudian yang menarik begini. Istri ini bilang begini, dokter tolong dicek. Apa yang dicek? Saturasinya ini, apa ya kalau ngomong saturasi itu jumlah oksigen yang ada di paru-paru itu bertambah enggak. Sebentar ya dicek. Masih belum Bu, masih belum madam begitu ya. Terus kenapa kok tanya begitu? Nah istrinya dia bilang begini, siapa tahu saya menemani suami saya ini 24 jam sekalipun lewat video call itu saya bisa menambah saturasi udara yang ada di paru-paru. Dokternya bilang begini, ini kebetulan dokter ini terlalu jujur sih, terlalu jujur, lucu. Nah, judulnya Good Doctor gitu ya. Saya enggak lagi endorse sinetron barat, enggak. Tapi ini menarik, dokternya ini terlalu jujur bilang begini, loh ya enggak bisa lah Bu, Ibu bukan Tuhan. Saat itu saya langsung merenung, yes. Saudara kasih kesempatan hidup sampai saat ini itu bukan karena orang lain, karena Tuhan. Manusia enggak bisa. Saat ini mengucap syukur Bapak Ibu yang masih hidup sampai saat ini. Saudara bisa beribadah, saudara masih bisa ketemu sama orang-orang yang saudara kasih, saudara masih bisa bekerja. Ngucap syukur itu bukan karena inisiatif manusia, itu karena Tuhan. Dan yang kedua,
Dia yang memberikan kebaikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Manusia terbatas. Ngomong masalah kebaikan yang terbaik itu asalnya hanya dari Tuhan. Manusia terbatas. Saya kasih sesuatu ke anak saya. Bagi saya ini yang terbaik. Ini kasih, pakai. Anak saya bilang apa? Kok si elek pak? Bagi saya ini yang terbaik. Bagi anak saya enggak. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan berkatnya buat saya dan saudara, itu pasti yang terbaik. Di mana manusia tidak akan mampu memberikannya. Saudara bisa amini ini ya. Contohnya gampang sudah. Udara ini tidak akan pernah habis sekalipun disedot banyak orang di seluruh dunia ini Bapak Ibu. Dan manusia tidak bisa menciptakan itu. Dia yang menciptakan dan memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan buat saya dan saudara. Tidak mungkin manusia melakukannya. Artinya begini loh, dalam kehidupan kita, kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, itu artinya Tuhan suruh orang tersebut untuk nolong saya dan saudara. Karena manusia pun terbatas Bapak Ibu. Saat ini kalau kita menerima berkat-berkat kebaikan, pertolongan dari banyak orang, ditemukan dengan orang-orang yang tepat, itu bukan karena inisiatif orang tuamu. Itu inisiatif Tuhan. Mari mengucap syukurlah. Kita pernah ditolong orang-orang. Dimudahkan banyak dari orang-orang yang membantu saya dan saudara. Itu dari Tuhan Pak Bu. Tuhan memerintahkan orang-orang ini untuk menolong saya dan saudara. Untuk memberkati saya dan saudara. Allah itu baik karena Dia yang memberkati kita dengan segala anugerah. Supaya kita selamat sampai di surga nanti. Kalau ini saudara harus setuju dengan saya, mustahil bagi manusia untuk melaksanakan model kayak begini Pak Bu. Gereja saudara tidak bisa menjamin saudara masuk ke surga nanti. No. Gembala saudara tidak akan bisa menjamin nanti ya saudara pasti masuk surga karena saya masuk surga. No. Yang bisa menjamin saya dan saudara untuk bisa sampai ke surga nanti itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari mengucap syukurlah. Ini satu berkat yang luar biasa, everlasting. Sampai kekekalan nanti. Dan yang menjamin, yang bisa menjamin itu cuman Allah saja. Manusia tidak bisa, mustahil bagi manusia. Mari ambil momen hari ini untuk kita mengucap syukur. Bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu baik. Saya akan tutup dengan ini, yuk dijawab Bapak Ibu dalam hati saja ya. Biarlah ini boleh menjadi perenungan buat saya dan saudara. Apakah Allah tetap baik saat kesehatan Anda terganggu? Apakah Allah ini tetap baik saat pekerjaan Anda ini hilang? Adik ipar saya itu kerja Bapak Ibu. 1 bulan kerja penuh dibayar cuma 1 minggu. Dilakoni. Dan akhirnya keluar enggak tahan. Ya, berapa bulan yang lalu ada pasangan suami istri datang ke saya konseling. Bukan konseling bagi saya, ngamuk-ngamuk iya sih. Yang laki ini komplain. Katanya ikut Kristen diberkati. Katanya ikut Tuhan ini diberkati, disayang, dipelihara. Saya malah dipecat Pak. Wah, saya bingung jawabnya. Ini ajaran pendeta sesat dari mana yang bilang kalau ikut Kristen itu pasti diberkati secara materi. Kacau ini, saya sampai bingung. Ya gimana ini? Saya ini dipecat dan cari pekerjaan susah. Oh iya, tahu kalau cari pekerjaan model sekarang ini susah. Wong perusahaan-perusahaan banyak melakukan perampingan, nah dia perlu cari pekerjaan. Saya juga ngomong, saya setuju dalam hati, iya susah. Terus saya juga ngomong begini, loh berarti kalau kamu dapat pekerjaan berarti Tuhan baik. Kalau enggak Tuhan enggak baik. Iya, ya sudah deh, saya suruh pulang dah. Renungkanlah, kalau engkau masih bisa hidup besok jangan bilang Tuhan enggak baik. Oh enggak berani Pak Roni, loh lah repot. Iya toh. Apakah Allah ini tetap baik saat pekerjaan Anda hilang? Dan apakah Allah ini tetap baik saat keluarga Anda ini sedang tidak harmonis? Suami istri gegeran terus. Masih menemukan kebaikan Allah di sana. Ayo berjuang Pak Bu. Apakah Allah tetap baik saat hubungan orang tua dan anak, mertua dengan mantu kacau balau? Masih bisa menemukan kebaikan Allah di sana? Dan apakah Allah tetap baik saat Anda sedang berduka? Masih bilang Allah baik sekalipun Anda sedang berduka? Apakah Allah tetap baik saat Anda ini didisiplinkan?
Ya tadi itu saya bilang suruh bertobat, enggak bertobat, diingatkan bolak-balik enggak bertobat. Akhirnya Tuhan kasih pendisiplinan. Masih berani bilang Tuhan baik. Untung lu sih didisiplinkan. Enggak dihabisi langsung. Ya. Masihkah Allah ini tetap baik? Biarlah ini boleh menjadi perenungan buat saya dan saudara. Allah sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Layak kalau kita ini harus mengucap syukur buat kebaikannya. Saya akan tutup dengan ini. Ini quote dari Thomas Obadiah Chisom. Aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tidak pernah gagal dari Allah yang menggenapi janjinya. Dan bahwa dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya. Yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengucap syukur akan kesetiaan Allah? Karena Allah yang kita sembah, dia baik. Mari merenungkan firman Tuhan ini sambil kita boleh merenung, kita kembali mengingat apa yang ada dalam tangan kita. Suamikah, istrikah, anak-anak, orang tua, rumah, mobil, jadwal pelayanan, jadwal ibadah, pekerjaan, apapun. Sebut satu persatu. Dan kemudian tutup dengan ucapan syukur yang luar biasa. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya dan saudara untuk tetap menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekali lagi kita mau berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Buat firman Tuhan yang hadir menyapa segala kerinduan kami Tuhan. Kami percaya karya Roh Kudus boleh memberkati setiap pikiran yang terbuka, setiap hati yang terbuka akan kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Sehingga sekali lagi kami boleh mengucap syukur bahwa Allah yang kami sembah adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, yang kami percaya akan selalu menguatkan kami Tuhan. Dan memampukan kami untuk kami mengucap syukur bahwa Allah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi kami boleh menjalani kehidupan kami. Semakin kami mengasihi-Mu, semakin kami merenungkan firman-firman-Mu. Boleh menjadi kekuatan buat kami, penghiburan buat kami. Bahkan menjadi modal buat kami bertemu dengan Engkau di surga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Dia selalu baik, selama-lamanya dia baik. Mari nyanyikan penuh percaya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat. Amin.
mengangkat ucapan syukur kami kepadamu untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami, memberikan kekuatan untuk kami. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak kami bersyukur, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan, ada saudara kami yang ada dalam kesakitan, dalam kekhawatiran, dalam persoalan, Tuhan kami percaya saat kami masuk dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan sanggup ubahkan menjadi mata air yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Roni Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengurapan yang baru. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah setia, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati kehidupan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka. Kami percaya tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun kekurangan, semuanya diberikan kelimpahan. Karena Engkau datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengucap syukur. Apapun keadaan kami tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan. Saudara kami yang saat ini berbaring sakit, kami percaya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh cakap untuk menanggungnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan dilimpahkan atas setiap kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan katakan amin.